Inggris ambisi jadi pemimpin dunia dalam pengaturan AI. Konferensi Keamanan Kecerdasan Buatan Global pertama kali digelar di Bletchley Park, Inggris Selatan pada tanggal 1-2 November lalu. Dihadiri hampir 100 perwakilan seperti eksekutif perusahaan teknologi global dan pejabat pemerintah dari 20-an negara. Pada hari tersebut, para perwakilan yang hadir mencapai kesepakatan penting dan menandatangani Deklarasi Bletchley. Isi terpenting dari deklarasi ini mencakup dua hal. Perlunya pengaturan risiko kecerdasan buatan AI, serta perlunya kerjasama internasional dalam menghadapi risiko AI bagi umat manusia. China juga mengirim perwakilan untuk menghadiri konferensi ini. Pada sidang pembukaan yang diadakan pada hari sebelumnya, Wakil Menteri Sains dan Teknologi China, Wu Zhaohui, memberikan pidato. China menekankan bahwa tata kelola kecerdasan buatan adalah masalah bersama yang dihadapi oleh semua negara di dunia. China mendukung kolaborasi yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, dan memperkuat perwakilan dan hak berbicara negara-negara berkembang dalam pengaturan kecerdasan buatan global untuk mengurangi kesenjangan dalam AI dan kemampuan pengaturan. Perlu dicatat bahwa China juga telah membawa inisiatif pengaturan kecerdasan buatan global dalam Forum Kerjasama Internasional Sabuk dan Jalan ketiga yang diselenggarakan di Beijing pertengahan Oktober lalu untuk diperkenalkan dalam konferensi Inggris ini yang berfokus pada pengembangan keamanan dan pengaturan kecerdasan buatan global. Yang paling menariknya, bahwa rencana awal Inggris untuk mengundang China telah menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa negara di dalam kelompok 7 atau G7. Tantangan terbesar datang dari Jepang. Namun, setelah China memutuskan untuk mengirimkan perwakilan Wakil Menteri Sains dan Teknologi China sebagai pemimpin delegasi, beberapa media mainstream Barat memberikan makna tambahan, menganggapnya sebagai tanda-tanda Inggris ingin menyenangkan China, dan langkah rekonsiliasi Inggris memperbaiki hubungan dengan superpower China. Namun, ada juga laporan media asing yang mengatakan China tidak boleh menghadiri semua pertemuan konferensi. Juga ada laporan yang menyatakan bahwa China tidak boleh diundang untuk menghadiri pertemuan di hari kedua konferensi yang dihadiri oleh negara-negara yang dianggap bermaksud tidak baik terhadap China. Tujuan pertemuan puncak ini adalah mengawali diskusi global mengenai regulasi AI di kemudian hari. Selain itu, Sunak juga menetapkan beberapa target untuk konferensi ini, termasuk menyusun pernyataan bersama tentang risiko kecerdasan buatan, mendirikan kelompok konsultasi global kecerdasan buatan, membentuk Institut Keamanan Kecerdasan Buatan pertama, dan mengumumkan tuan rumah konferensi berikutnya. Seberapa siap Inggris untuk bersaing dengan superpower AI US dan China? Apakah target-target ini akan tercapai? Terus terang, saya tidak optimis tentang hal ini. Pertama, kekuatan Inggris dalam pengembangan dan pengaturan kecerdasan buatan tidak dapat memenuhi kebutuhan praktis untuk mendorong praktek terkait secara berkelanjutan. Kenyataan menunjukkan dalam bidang AI, Inggris sudah jauh tertinggal oleh Tiongkok dan Amerika Serikat. Alasan kedua, dari perspektif kekuatan global secara keseluruhan dan praktek pengaturan, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa lainnya juga tidak senang dengan peran kepemimpinan yang dimainkan oleh Inggris. Pada tanggal 26 Oktober lalu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memberikan pidato tentang kecerdasan buatan. Jika China tidak hadir, makna konferensi akan berkurang secara signifikan, tiada arti. Jadi, apakah China akan hadir dalam konferensi ini menjadi perhatian utama sebelumnya? Mengundang China untuk hadir bukanlah keputusan yang mudah, karena banyak sekutu Inggris awalnya sangat menentang keputusan tersebut. Di dalam negeri, politisi Inggris termasuk mantan Perdana Menteri Theresa May juga mengirim surat kepada Sunak meminta dia mengaji ulang undangan ke China. Menghadapi berbagai protes, pemerintah Inggris tetap yakin bahwa mengundang China adalah keputusan yang sangat tepat.
Sunak kembali menekankan, jika kita tidak berusaha berhubungan dengan negara paling maju dan canggih di dunia dalam kecerdasan buatan, maka kita tidak dapat menciptakan strategi AI yang benar-benar bermakna. Ternyata masih ada orang yang cukup waras di negara barat. Menyebutkan China akan absen adalah suatu lelucon besar. Karena jika China absen dari pertemuan ini, maka KTT AI Inggris ini akan kehilangan dampaknya, atau setidaknya tidak berarti bagi dunia. Ini adalah pemahaman bersama dari semua pihak. Oleh karena itu, Inggris tetap bersikeras untuk mengundang China, sang superpower AI. Banyak statistik menunjukkan bahwa dalam bidang kecerdasan buatan, baik dalam skala industri maupun perkembangan teknologi, China berada di posisi terdepan secara internasional. Jika China diabaikan, maka kata global dalam konferensi ini akan kehilangan artinya. Ada laporan yang mengatakan bahwa perwakilan China tidak diundang untuk menghadiri pertemuan tentang risiko keamanan kecerdasan buatan yang dihadiri oleh negara-negara yang dianggap tidak bermaksud baik terhadap China. Topik yang dibahas pada hari pertama adalah risiko apa yang dihadirkan oleh kecerdasan buatan. Sementara hari kedua dihadiri oleh negara-negara G7 dan lebih dari 20 negara lainnya yang membahas apa yang harus dilakukan dalam hal pengaturan global AI, bertujuan untuk melaksanakan isi konferensi sebelumnya di Hiroshima tentang pengendalian keamanan kecerdasan buatan global. Apakah aliansi pembelot yang seakal seperti itu akan membahas dan menetapkan model dasar pengaturan kecerdasan buatan global dan metode universal global? Atau apakah mereka akan membentuk lingkaran sekutu yang didasarkan pada kepentingan dan nilai barat sendiri? Sangat perlu diamati dan diawasi secara cermat oleh negara-negara berkembang. Pengaturan kecerdasan buatan memerlukan partisipasi bersama masyarakat internasional. Tetapi, negara-negara G7 mengadakan pertemuan khusus dengan sekutu intim mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa sifat dasar negara penjajah untuk membentuk klub kekuasaan dan kelompok sekutu inti masih melekat kuat dalam diri mereka. Jadi, untuk mengantisipasi negara-negara barat mengatur AI hanya untuk kepentingan mereka sendiri, China akan meningkatkan hak berbicara untuk negara-negara berkembang, memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengaturan kecerdasan buatan global, seperti mengadakan konferensi global yang lebih berpengaruh untuk mendukung perkembangan positif pengaturan AI dunia. AI tidak boleh menjadi mainan hegemoni barat atau monopoli kapitalis barat. Saat ini, proposal yang diajukan oleh Beijing adalah yang paling harmonis, seimbang, dan komprehensif. Artinya, AI harus melayani pembangunan berkelanjutan, tidak boleh memperbesar kesenjangan digital, dan harus mendukung negara-negara berkembang dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan mereka. Itu adalah pemahaman China dan tuntutan bersama negara-negara berkembang. Sebaliknya, negara-negara barat yang egois dan hanya berfokus pada pengaturan AI untuk kepentingan lingkaran kecil mereka sendiri, pasti akan menjadi tertinggal dalam pengembangan dan pengaturan kecerdasan buatan global. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!